bisa online, bisa offline. Jadi boleh tatap muka, tapi harus memenuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pio Kepo, Komunikasi dan Edukasi melalui podcast. So, di sini kita udah bersama Ibu Valentina Meta Sri Kartika, Ketua Program Studi Farmasi FMIPA ULM, dan juga ada Kak Fatur Rahman, Ketua Himpunan Program Studi Farmasi FMIPA ULM. Selamat datang di Pio Kepo, Ibu dan Kakak. Iya, Devi, Rian. Terima kasih udah menyempatkan dirinya di Pio Kepo hari ini. Dan ya, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lewat Google Meet karena masih menjaga distance selama pandemik ini, dan kita bakal banyak ngebahas tentang new normal. Karena di Indonesia sekarang ini lagi diterapin new normal, dan new normal kayaknya kemarin tuh udah mulai diterapin waktu bulan Mei mungkin. Kayaknya bulan Mei udah mulai diterapkan. Jadi new normal ini tuh kebijakan dari pemerintah yang membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial maupun publik secara terbatas dan dengan menggunakan standar atau protokol kesehatan yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Dan di sini saya mau bertanya pertama untuk Ibu deh. Menurut Ibu gimana sih dengan kebijakan new normal yang ada di Indonesia ini? Oke, terima kasih Devi atas pertanyaannya. New normal mungkin kita bahas dulu ya, kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal. Jadi atas dasar prediksi bahwa virus corona COVID-19 ini akan terus bersama kita, akan terus tidak akan menghilang dalam waktu dekat. Sampai jadi kita harus bisa membiasakan atau mengubah atau mengadaptasikan kebiasaan-kebiasaan hidup kita supaya aman meskipun virus corona ini tidak akan menghilang dalam waktu dekat. Jadi sampai kapan mungkin kita melaksanakan new normal tidak ada yang tahu ya, mungkin sampai vaksin yang baru ditemukan, kemudian mungkin atau sampai tercapai herd immunity, atau mungkin mutasi dari virus itu sendiri. Jadi sampai kapan kita menerapkan new normal itu tidak ada yang tahu. Tapi ketika pandemi ini mulai terjadi di Indonesia pada saat awal Maret ya, mulai dari awal Maret, dampaknya sangat besar sekali. Yang jelas pasti di bidang kesehatan ya, di sektor kesehatan dampaknya pasien-pasien positif mulai semakin hari semakin meningkat, dan juga angka kematian juga semakin meningkat. Kemudian tidak hanya di sektor kesehatan, tapi juga di sektor sosioekonomi seperti yang Devi katakan tadi, dan juga kita di sektor pendidikan. Nah, pasti mahasiswa nih merasakan banget dampaknya. Dosen dan juga mahasiswa mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan cepat bagaimana supaya perkuliahan, kegiatan pembelajaran tetap bisa berlaksana meskipun di tengah pandemi. Jadi itu karena sektor sosioekonomi dan juga sektor pendidikan dan juga sektor lain sangat merasakan dampaknya, dan juga kita harus mulai beradaptasi supaya kita bisa beraktivitas kembali tapi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang aman di tengah virus yang masih beredar atau masih ada di masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih new normal ini bisa diterapkan, tapi ada beberapa persyaratan atau beberapa indikator kita siap untuk hidup berdampingan dengan virus, fight virus meskipun kita beraktivitas. Jadi yang pertama adalah WHO sendiri mengeluarkan beberapa indikator kita bisa memulai new normal, yaitu tingkat penyebaran virus itu sudah bisa dikendalikan, awamnya seperti itu. Kemudian kapasitas sistem kesehatan kita itu bisa menghandle apabila new normal itu diterapkan, dan juga ada uji masif, kira-kira bisa mendeteksi apakah suatu individu atau suatu kumpulan
di masyarakat itu kira-kira ada potensi untuk terjangkit atau menyebarkan virus atau tidak. Jadi pertama harus siap dulu di samping beberapa indikator yang lain, misalnya kira-kira penyebaran virus itu di individu atau di kelompok-kelompok yang rentan seperti pemukiman padat penduduk atau seperti di panti jompo atau di pemukiman-pemukiman yang tingkat lansianya, penduduk lansianya tinggi, itu kira-kira bisa ditekan atau tidak. Kemudian kalau diterapkan, kesiapan masyarakat itu seperti apa dalam disiplin dalam menjalankan new normal. Kemudian respon masyarakat juga seperti apa, bisa diterima atau tidak apabila masyarakat memberikan masukan terhadap pemerintah, dan juga kesiapan-kesiapan di beberapa sektor tempat kerja, contohnya itu kira-kira siap atau tidak menerapkan new normal. Jadi kalau semua indikator itu sudah terpenuhi, itu baru kita bisa siap untuk melakukan new normal. Nah, tindak lanjutnya khususnya di dunia pendidikan itu kemarin kita sudah mendengarkan bersama keputusan antara Kemenkes, kemudian Kemendikbud dan juga Kemendagri tentang panduan belajar di tahun ajaran baru di tengah new normal, dan juga ULM sendiri sudah mengeluarkan pedoman kalau tidak salah tanggal 11 Juni 2020 kemarin, pedoman kegiatan akademik dalam tataran normal baru di lingkungan ULM. Nah, itu kebijakan atau pedoman yang sudah diterapkan di perguruan tinggi umumnya dan juga di ULM khususnya untuk kegiatan akademik di tengah new normal. Mungkin seperti itu, Devi. Oke, Bu. Ya. Lanjut, Rian. Nah, jadi tadi kita sudah dengar pendapat dari Ibu Valen. Kalau dari Kak Fatur sendiri nih, bagaimana Kak tentang kebijakan sebelumnya? Saya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kebijakan new normal sendiri, terutama di bidang pendidikan, seperti yang kita tahu sebelumnya kan kemarin itu dari kementerian juga sudah ada sosialisasi terkait new normal sendiri, dan itu saya rasa sudah tepat karena kita lihat kembali banyak pertimbangan yang kalau kita bisa bongkar satu persatu dari kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Kebijakannya itu banyak hal yang dipertimbangkan, mulai dari zonanya, terus lagi kesiapan dari peserta didik dan juga pengajar tentunya. Dan yang bisa kita lihat yang kemarin itu kan untuk yang pendidikan mulai dari SD sampai SMA, di situ hanya diperbolehkan untuk zona hijau yang bisa muka. Dan dari yang saya baca juga itu untuk Indonesia sendiri yang masih bisa untuk kuliah tatap muka itu masih 6%, masih jauh dari keseluruhan pendidikan yang di Indonesia bisa untuk tatap muka. Karena kemarin kan juga diberitahukan kalau memang untuk sekarang itu yang terpenting adalah kesehatan kita semua. Maka dari itu saya rasa sudah tepat kebijakannya, dan juga untuk zona yang dari kuning sampai merah itu kan masih belum diperbolehkan melihat berapa risiko tadi. Dan untuk perkuliahan pun melihat dari kesiapan mahasiswa dan pengajar, saya rasa sudah tepat untuk kuliah daring. Namun tadi seperti yang dikatakan Ibu Valen, perlu ada kesiapan dari kita semua, baik itu dari kita yang belajar maupun dari sistem pembelajaran dan juga pengajarnya. Dan kembali lagi kita melihat seperti kebijakan sebelumnya di sektor lain, kemarin waktu yang awal corona, jadi pemerintah itu tidak langsung mengeluarkan kebijakan lockdown untuk Indonesia. Namun kemarin itu hanya sampai PSBB, dan itu pun masih melihat keparahan dari suatu daerahnya. Karena melihat lagi, seperti kata Ibu, kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, karena namanya virus, kita tidak tahu sampai kapan, malah bisa dibilang virus corona tidak akan hilang. Jadi terpaksa kita lah yang harus beradaptasi, menyesuaikan diri lagi. Dan itulah jadi dasar kenapa ada new normal. Namun tadi kita melihat kembali daerah mana dan juga kesiapan dari pengajar maupun yang kita sebagai yang belajar atau menimba ilmu. Dan perlu digarisbawahi untuk sekarang ini sangat tepat kalau kesehatanlah yang utama. Mungkin itu dari saya.
Oke, Devi dan Rian mungkin menambahkan ya, benar yang dikatakan Fatur tadi. Saya mulai membicarakan sedikit new normal di sektor pendidikan karena tadi kan yang masih sektor umum. Jadi ketika keluar sosialisasi keputusan bersama dari 3 kementerian tadi, yang digarisbawahi adalah untuk pendidikan dasar dan juga menengah, SMP, SMA, SD itu boleh dilaksanakan tatap muka secara offline, secara langsung, tapi dengan syarat zonanya sudah hijau. Yang Fatur katakan tadi benar, hanya sekitar 6% dari seluruh total sektor pendidikan yang atau daerah yang sudah hijau zonanya, hanya sekitar 6%. Tapi tidak hanya salah satu syaratnya bahwa zonanya sudah hijau, ada beberapa checklist lagi bahwa satuan pendidikan itu boleh melaksanakan pendidikan secara offline atau tatap muka. Nah, kalau di sektor pendidikan tinggi dianggap lebih adaptif terhadap pembelajaran online atau pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah, sehingga apapun zonanya, zona hijau, zona merah atau zona orange itu sudah melaksanakan pendidikannya secara online. Jadi tidak bertahap seperti yang zona seperti menengah dan dasar kan bertahap ya. Dari SMP, SMA dulu, baru ke SD, baru ke PAUD. Nah, kalau di pendidikan tinggi itu semua zona, baik itu hijau sampai merah, itu semuanya dilaksanakan secara online gitu. Dan juga tapi dengan memperhatikan beberapa aspek. Kalau di ULM sendiri selain online itu boleh dimungkinkan dari pedomannya boleh dimungkinkan secara tatap muka, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum dosen dan mahasiswa itu bisa melakukan tatap muka secara offline. Gitu. Mau nanya lagi nih ke Kak Fatur. Jadi kemarin kita kan sudah mulai kuliah secara daring, praktikum juga daring. Kira-kira dari Kak Fatur ada nggak dampak positif atau dampak negatif yang dirasain? Oke, ya. Mungkin dari saya sendiri itu dari segi mahasiswanya ya, dari segi yang belajar. Jadi kemarin itu memang ada beberapa positif negatifnya saya rasakan sendiri, dan mungkin teman-teman yang lain juga hampir sama merasakannya. Kemarin itu kalau dari sisi positifnya dulu, pertama tentunya kita terhindar dari COVID, terhindar dari penyakit, daripada kita harus saya bilang terkena virusnya, mungkin kita mencegah dengan perkuliahan online. Lalu perkuliahan online kemarin itu bisa dibilang sistemnya itu lebih simpel. Maksudnya lebih simpel itu kita tidak harus untuk pergi ke kampus dan bersiap-siap, banyak persiapan sebagainya. Jadi tinggal ambil HP, handphone, smartphone-nya atau membuka laptop, tinggal langsung buka aplikasi yang memang sudah disepakati antara mahasiswa dan dosen, itu sudah bisa untuk menimba ilmu atau berkuliah. Dan juga variasi medianya juga saya rasa kemarin itu bisa banyak sebenarnya divariasikan. Ada yang kemarin lewat Zoom, Google Meet, Simari, lewat soal, dan juga ada lewat live Instagram. Dan beberapa teman-teman saya juga ada yang dosen itu memakai di universitas lain, dosennya itu memakai live YouTube. Jadi memang banyak bisa divariasikan di perkuliahan online kemarin itu. Dan positifnya lagi kemarin itu dengan adanya yang sistem rekam materi dari dosen, jadi untuk mahasiswanya sendiri bisa ngulang-ngulang materi-materinya kalau misalkan masih belum paham. Otomatis kalau misalkan yang awal kita offline itu dia tangkapnya hanya langsung lewat materinya, kalau sekarang misalkan kita online, materi itu bisa kita ulang berapa kali misalkan masih belum paham. Jadi untuk sisi negatifnya, seperti yang tadi kita membahas tentang new normal, awalnya ada beberapa yang memang harus dipersiapkan kemarin itu. Pertama, untuk kuliah daring, beberapa saya dapat informasi dari teman-teman, ada yang memang pertama dari daerahnya dulu, ada beberapa daerah yang masih belum memiliki sinyal yang memadai, akhirnya di tengah-tengah perkuliahan, jadi keluar dari misalnya Google Meet, penggunaan Google Meet di pertengahan kuliah
langsung tiba-tiba keluar dari Google Meet-nya gara-gara sinyal yang belum memadai dan akhirnya beberapa materi terpotong. Dan itu juga menyebabkan materinya itu beberapa belum terhambat lah untuk masuk kepada mahasiswanya, dan itu memang agak susah kalau misalkan daerahnya itu belum memiliki sinyal cukup. Ada yang harus ke kota dulu, harus yang ke daerah tinggi dulu misalkan untuk mencari sinyal. Lalu kedua, ada yang bermasalah masalah perangkatnya. Perangkat itu saya dalam artian smartphone-nya lah, emang sering mati hidup atau laptopnya masih belum memadai. Lalu ada juga kalau kita lihat dari segi orangnya, siswa atau mahasiswanya, ada yang masih belum siap, dan belum siap, masih belum paham bagaimana menggunakan sistem pelajaran online ini, bagaimana menggunakan di Google Meet dan sebagainya, dan akhirnya terlambat masuk perkuliahan dan sebagainya. Dan juga terakhir, mungkin yang juga banyak dikeluhkan mahasiswa kemarin itu sebelumnya, yaitu dana itu dalam hal pembelian kuota. Karena di masa sekarang, di masa online, kuota menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Karena tanpa kuota mungkin akan susah kita untuk mendapatkan materi. Dan untungnya kemarin itu dari program studi sudah ada membuka semacam forum atau saran dalam pembelajaran, dan akhirnya banyak perkuliahan yang berpindah ke sistem rekam, lalu dihapus videonya, dan itu jadi mahasiswa itu kemarin jadi lebih mudah dalam belajar. Artinya misalkan nih dalam satu hari ini ada 3 mata kuliah, misalkan sudah dapat semua materinya, jadi mahasiswa itu tinggal satu kali, misalkan daerahnya tadi itu kurang punya sinyal, jadi dia tinggal satu kali aja ke kota mencari sinyal untuk mendownload materi. Setelah itu dia malam pulang ke rumah, baru dia tonton materi-materinya. Jadi seperti itu. Dan juga dengan download tadi itu potensi untuk terputus-putus sinyalnya atau materinya itu jadi lebih berkurang. Mungkin itu kemarin itu beberapa pendapat juga yang berhasil saya tampung lah atau saya coba dapatkan dari beberapa mahasiswa. Mungkin itu. Ya, tadi itu kan dari sisi mahasiswa ya, kita udah dengerin. Nah, kalau dari sisi dosen nih Bu, kira-kira kuliah daring ini ada nggak sih dampak negatif atau positif yang dirasakan dosen selama melakukan kuliah daring ini? Oke, terima kasih. Dampak positif dan juga negatif dari perkuliahan daring, tapi dari sisi dosen ya. Ya, kalau dosen sendiri sebenarnya sebelum adanya pandemi ini kami sudah banyak sekali mendapatkan pelatihan namanya blended learning. Blended learning itu adalah kombinasi antara tatap muka dan juga online. Karena kalau mahasiswa ingat kan sebenarnya dibolehkan ya dari 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS itu sekian persennya dilaksanakan secara online melalui Simari atau e-learning. Nah, jadi sebelum pandemi ini ada udah banyak pelatihan, tapi hanya sebagian dosen saja yang memanfaatkan Simari. Mungkin kalau mahasiswa bisa recall atau mengingat-ingat juga, mungkin tidak semua dosen ya yang memanfaatkan Simari sebagai akses untuk pembelajaran. Tapi ketika adanya pandemi ini, mau tidak mau dosen dipaksa untuk bisa memanfaatkan pembelajaran online dan juga memanfaatkan Simari secara maksimal. Jadi mau tidak mau dosen lebih melek teknologi, lebih bisa memanfaatkan teknologi itu sendiri untuk dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Nah, jadi kalau mahasiswa bisa mengakses di mana saja kapan saja, dosen juga bisa memberikan perkuliahan kapan saja di mana saja. Maksudnya misalnya tadi yang Fatur ceritakan ada rekaman dulu gitu. Mungkin dosen membuatnya malam dulu. Jadi mungkin ketika besok ada kegiatan lain, mahasiswa tetap bisa belajar di jam yang sudah ditentukan di jadwal perkuliahan itu sendiri. Jadi dosen pun bisa membuat materi kapan saja di mana saja. Dosen juga bisa lebih memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran, karena kalau kita ingat lagi sebenarnya sudah gembar-gembor kan kemarin era industri 4.0, era education 4.0 di mana proses pembelajaran itu kombinasi antara offline dan online,
dulu mungkin kita belum siap, ketika ada pandemi kita mau tidak mau harus siap. Jadi lebih terbiasa lagi untuk melaksanakan atau memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, itu sisi positifnya. Kemudian ada lagi sisi positifnya, kalau untuk dosen ya, pengayaan materi atau dosen juga untuk meningkatkan pengetahuannya terhadap materi yang spesifik itu juga bisa dari luar, misalnya webinar sekarang banyak kan ya, webinar secara online dan gratis pula, jadi dosen juga bisa memanfaatkan itu. Mahasiswa tahu nggak kalau sudah ada SPADA, kelas online dari pendidikan tinggi? Itu kan sebenarnya udah ada ya, sekitar mungkin 2 tahun yang lalu mungkin. Jadi kalau misalnya mahasiswa ULM, aksesnya kan Simari ULM nih. Coba nanti datang ke SPADA, itu banyak kelas online dari universitas-universitas lain yang bisa diakses oleh mahasiswa. Jadi banyak sumber-sumber informasi tidak hanya tatap muka di perkuliahan, tapi dari webinar, kemudian dari SPADA itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Jadi kita bisa mengakses sumber pengetahuan itu tidak hanya dari lingkungan internal, tapi juga lingkungan eksternal. Nah, itu dari sisi positifnya. Tapi dari sisi negatifnya sama seperti mahasiswa, akses internet, mungkin ada yang sudah punya IndiHome lebih stabil, tapi kalau memanfaatkan kuota internet dari prabayar ya. Nah itu mungkin bisa cukup signifikan dalam menguras kuota ya. Ya, jadi dari segi akses internet, kestabilan internet, kemudian biaya ya untuk dikeluarkan untuk langganan internet atau untuk internet prabayar itu juga cukup signifikan. Kemudian yang dirasakan dosen itu adalah komunikasinya biasanya satu arah. Jadi mungkin dosen memberikan materi, ada beberapa yang ada evaluasi langsung ya, setiap materi itu ada evaluasinya, gimana nih mahasiswa pembelajaran sistem ini gimana, tapi mungkin ada beberapa yang tidak, jadi komunikasinya hanya satu arah. Mungkin saya nanya dulu kepada Fatur, itu apakah semua dosen itu mengevaluasi atau meminta feedback dari mahasiswa, gimana nih kalau saya menyelenggarakan metode ini, gimana kira-kira mahasiswa gitu, gimana Fatur? Jadi kemarin tuh untuk yang evaluasi dosen itu memang ada beberapa dosen yang langsung mengevaluasi bagaimana sistem perkuliahannya, dan di situ setelah ada kritik saran dari mahasiswa, beberapa perkuliahan di depannya yang ke depan setelah yang kritik saran itu memang ada perbaikan, dan beberapa juga memang masih belum dibuka kritik saran sampai yang ada kemarin saya bersama Koti kan kemarin itu untuk menyuarakan aspirasi kami di setiap angkatan di grup Koti kemarin itu. Iya, betul. Nah, sampai di situ, jadi memang ada beberapa yang membuka saran, dan itu alhamdulillah kemarin itu ada beberapa penyesuaian, dan yang memang masih beberapa belum ada membuka saran, makanya dari itu kemarin itu ada langsung menyampaikan kepada Ibu kemarin itu di grup koordinator tingkat. Mungkin itu, Bu. Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa yang mungkin membuka komunikasi dua arah, gimana nih kalau saya menyelenggarakan metode seperti ini, gimana ketika diberi masukan, kemudian ada perbaikan. Tapi beberapa mungkin masih terbatas mahasiswa dalam memberikan feedback supaya perkuliahan itu bisa berjalan dua arah dan lebih efektif. Jadi komunikasinya mungkin masih cenderung satu arah dari dosen ke mahasiswa. Kemudian ada juga yang membuka forum tanya jawab ya, supaya kalau mahasiswa belum ngerti, kira-kira ada pertanyaan atau enggak. Nah, saya juga termasuk yang setiap pertemuan itu saya buka forum tanya jawab. Tapi saya perhatikan nih, mungkin misalnya kalau saya tidak bisa langsung menjawab, paling tidak sebelum ujian pasti saya jawab semua pertanyaannya. Tapi ada beberapa misalnya ada kuis. Nah, ada pertemuan yang ada kuisnya, itu biasanya mahasiswa rajin tuh bertanya. Tapi kalau pertemuannya saya hanya mengasih materi, saya mengasih video penjelasan, itu nggak tahu kenapa nggak ada yang bertanya atau sedikit yang bertanya di forum diskusi. Jadi evaluasi juga buat saya, kalau ada kuis atau mahasiswa dipaksa belajar dulu nih, atau kira-kira ada kuisnya dulu gitu. Jadi ada pertanyaan, tapi kalau kita menyerahkan kepada mahasiswa nih, ada materi, ada penjelasan, silahkan evaluasi sendiri, silahkan belajar sendiri. Nah, itu tingkat mahasiswa yang memberikan pertanyaan di forum diskusi juga menurun. Nah, itu saya belum ketemu nih solusinya seperti apa supaya mahasiswa itu pasti ada pertanyaan. Kalau materinya materi baru, itu pasti mahasiswa ada pertanyaan. Tapi kenapa tidak ada yang menuliskan di forum diskusi, itu saya juga tidak tahu. Padahal saya senang sekali kalau ada mahasiswa yang menanyakan, karena
saya juga clear, oh berarti bagian ini nih banyak yang mahasiswa belum paham sebelum ujian. Nanti kalau ujian tidak tahu kan itu sayang ya, karena nilainya juga berdampak di sana. Jadi di situ komunikasinya masih satu arah atau belum ada belum ada cara yang bisa memaksimalkan komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Itu saya masih mencari format yang pasnya. Kemudian kendala yang lain mungkin dari evaluasi. Kalau ujian offline kan kita tahu nih mahasiswa yang benar-benar mengerjakan dengan kemampuannya sendiri dan mahasiswa yang tidak. Nah, kalau online itu masih belum tahu juga bagaimana mahasiswa itu jawabannya adalah hasil pemahaman mahasiswa sendiri, meskipun mungkin mahasiswa ngelihat sumber internet atau mahasiswa ngelihat bahan kuliah, kan kita tidak tahu ya. Kalau di ujian online kan kita tidak tahu, kita minta close book tapi open book kan nggak tahu ya. Open electronic book kita nggak tahu. Itu tidak masalah, menurut saya tidak masalah asal dari hasil pemikiran mahasiswa sendiri. Oh, ada pertanyaan ini, berarti jawabannya saya cari di sini nih. Kan berarti connect ya, mahasiswa berpikir. Nah, yang tidak bisa dilihatnya kalau mahasiswa mencari jawaban dari mahasiswa lain. Nah, itu kan kita nggak tahu. Itu benarkah mahasiswa bisa menjawab karena mahasiswa bisa atau dari bantuan temannya. Nah, itu evaluasi itu yang masih kesulitan. Gimana nih supaya hasil dari nilai mahasiswa itu benar-benar mencerminkan kemampuan mahasiswa, itu juga masih mencari format yang pas. Jadi mungkin negatifnya dari sisi itu. Nah ya Bu, tadi itu kan Ibu sempat ada ngomong tentang kita tuh sebenarnya bisa face to face gitu, tapi kan ini lagi new normal, jadi kita kayaknya bisa gitu face to face atau ada kegiatan non daring. Kira-kira dari program studi atau fakultas itu tuh ada nggak sih kebijakannya? Oke, kalau berbicara kebijakan berarti kita ke instansi yang lebih tinggi, yaitu universitas dan juga pendidikan tinggi di bawah Kemendikbud ya. Mungkin saya informasikan kebijakannya. Nah, arah kebijakan dari pendidikan tinggi itu sendiri, pembelajaran masih dari rumah. Semester depan masih pembelajaran dari rumah atau daring atau online. Kemudian di luar kelas, kegiatan belajar mengajar itu kita ada biasanya administrasi. Mahasiswa biasanya administrasinya apa nih? Konsultasi bimbingan akademik, kemudian beberapa persuratan ya. FMIPA sendiri sudah siap dengan persuratan online. Mungkin ada beberapa yang pernah mencoba ya bikin surat apa, itu permohonannya sudah online. Kemudian bimbingan mahasiswa, gimana Bu dengan bimbingan akademik, bimbingan KRS, kemudian kalau mahasiswa ada konsultasi di luar jadwal KRS atau konsultasi skripsi itu bagaimana? Itu masih dengan online. Wisuda pun juga masih dengan online. Nah, praktikum arahan dari ULM maupun dari kebijakan dari pendidikan tinggi itu diusahakan masih online atau masih secara daring. Jadi praktikum masih secara daring. Untuk praktikum yang kira-kira tidak bisa atau tidak tercapai kompetensinya secara daring, itu persiapan dilakukan di akhir semester. Jadi ditunda sampai dengan akhir semester. Tapi harapannya semua bisa digantikan secara daring dulu. Untuk yang tidak bisa, terpaksa tidak bisa banget nih, itu dipersiapkan di akhir semester. Nah, kemudian itu kalau praktikum ya. Kemudian bagaimana dengan skripsi? Ini ada mahasiswa yang sudah mulai ambil skripsi? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, kalau skripsi itu diusahakan dengan data sekunder atau dengan non-lab, atau diminimalkan seminimal mungkin kita datang ke lab. Jadi pilihlah metode penelitian, topik-topik penelitian yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah atau hanya sebagian kecil yang dilaksanakan di lab. Jadi sudah mulai ada kelonggaran, sudah mulai ada relaksasi untuk penggunaan laboratorium untuk penelitian. Itu diprioritaskan. Jadi mahasiswa bersurat dulu ke dekan untuk diajukan permohonan ke rektor untuk dapat membuka lab untuk tugas akhir. Tapi tentu saja dengan beberapa persiapan. Jadi beberapa protokol yang harus dipatuhi agar bisa melakukan penelitian di lab. Nah, itu kira-kira dari kegiatan kelas.
kegiatan konsultasi, kegiatan administrasi, praktikum, dan juga penelitian. Nah, tadi saya sempat bilang kan ya bahwa offline itu memungkinkan. Nah, kalau kita lihat dari pedoman yang dikeluarkan ULM sendiri pada tanggal 11 Juni, pembelajaran atau kelas ya dengan peserta kurang dari 20 dapat dilaksanakan tatap muka secara langsung di kelas atau dengan cara daring atau online. Jadi ada pilihannya, kalau pesertanya kurang dari 20 bisa online, bisa offline. Jadi boleh tatap muka, tapi harus memenuhi protokol kesehatan. Di antaranya dan tidak terbatas kesehatan ruang kuliahnya. Jadi ruang kuliahnya harus bersih, harus steril, harus sudah dibersihkan dengan desinfektan. Kemudian di dekat ruang perkuliahan tersebut ada sarana untuk cuci tangan. Kemudian mahasiswa dan dosen itu dipastikan sehat ketika mengikuti perkuliahan dan juga ada pemeriksaan suhu badan sebelum perkuliahan. Kemudian mahasiswanya juga menggunakan masker dan jarak minimal antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, mahasiswa dengan dosen itu memenuhi kaidah dari protokol kesehatan, paling tidak ya kasarnya 2 meter lah gitu, 1,5 atau 2 meter itu harus ada jarak antara mahasiswa dengan mahasiswa lain, maka diperbolehkan untuk perkuliahan secara tatap muka langsung. Praktikum pun juga harus ada beberapa persyaratan. Jadi kegiatan praktikum ketika dia tidak bisa digantikan dengan online, dilaksanakan di akhir semester atau yang diprioritaskan tadi mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir, praktikumnya harus kegiatan praktikum atau kegiatan di laboratorium harus terhindar dari 3C yang dijelaskan oleh Kementerian dari Pendidikan Tinggi. 3C yang harus dihindari yaitu closed space atau ruang tertutup, crowded place atau kerumunan, adanya kerumunan di laboratorium, dan juga close contact situation atau situasi berdekatan itu harus dihindari kalau mau melaksanakan kegiatan di laboratorium. Jadi harus ada beberapa protokol yang dipatuhi. Yang pertama harus mengajukan izin dulu ke rektor. Rektor sudah ACC baru boleh dilaksanakan kegiatan di lab, dan juga harus terhindar dari 3C tadi. Jadi otomatis komponen-komponen di laboratorium, ketua laboratorium, kemudian laboran itu harus mengatur jadwal supaya mahasiswa yang akan berkegiatan di laboratorium tidak atau terhindar dari 3C tadi. Kemudian untuk terhindar dari 3C tadi, apa protokol yang diterapkan itu juga harus siap. Kemudian kegiatan di laboratorium itu harus ada prioritasnya. Kegiatan apa dulu nih yang boleh dilaksanakan? Kegiatan mahasiswa yang mau lulus dulu, baru praktikum. Nah, itu prioritasnya. Kemudian jika ada yang terinfeksi, mahasiswa atau laboran atau orang yang beraktivitas di laboratorium itu ada yang terinfeksi atau ada yang menjadi ODP atau PDP, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh laboratorium, itu juga harus ada protokolnya. Dan juga jika lab ditutup karena terbukti misalnya menjadi sumber penularan, itu kira-kira ketika lab ditutup apa yang harus dilakukan itu juga harus jelas protokolnya. Jadi seperti itu. Memungkinkan untuk kegiatan tatap muka, memungkinkan kegiatan laboratorium, tapi dengan protokol kesehatan yang sudah saya jelaskan tadi. Kapasitas labnya yang agar terhindar dari 3C, mungkin setiap shift mungkin 10 atau 15, kita lihat lagi ya, nanti akan ada simulasi-simulasi, kira-kira kalau di dalam lab jumlahnya sekian, kira-kira gimana nih supaya tidak berkerumun sama satu orang dengan orang lain itu tidak kontak.